Shalom saudara-saudara, selamat siang, selamat datang di Maranatha. Sebelum bagian mulai, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau pimpin acara kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kau juga bantu teman-teman kami yang dalam perjalanan, antar dia hingga di tempat ini dengan selamat. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat berbicara pada kami masing-masing. Dengar doa seru kami ya Bapa. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, good morning. Selamat datang semua. Sudah lama kita tidak berjumpa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. We praise Him, we worship Him. As we sing our song. Kita nyanyikan lagu pertama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita nyanyikan, kita arahkan hati kita menyembah wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
nyanyikan sambil berdiri. Let's praise our God. Let's be sing with master. Let's be stand. Saya barusan kembali dari Turki. Ini mau sedikit kesaksian. Kadang kita menjalani kehidupan ini hari demi hari, rutin demi rutin. Kadang kita antara percaya dan tidak percaya Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita atau enggak ya. Kadang kita malah yang celaka lagi mungkin tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi waktu saya di Turki kemarin, saya tersesat saudara. Jadi saya mau ke Hagia Sophia. Ada suatu gereja yang zaman dulu itu terkenal. Sampai ke sana saya sewa mobil, jalanan semua ditutup. Akhirnya masuk ke kampung-kampung situ. Setelah setengah jam nggak ketemu Hagia Sophia itu di mana. Padahal sudah ada map GPS itu. Nah, jadi akhirnya ada orang, saya tanya, mana itu Hagia Sophia? Dia bilang, no English, tanya aja orang itu. Saya berhenti, saya tanya sama dia, di mana Hagia Sophia? Oh, dia bilang, kamu stop di sini, kamu jalan ke sana, kira-kira 10 menit.
Lalu saya berhenti situ, lalu saya tanya dia, orangnya kayaknya orang Asia ini kan di Turki kan, Arab kan. Saya tanya, kamu orang Filipin ya? Kamu orang Filipin? Bukan, saya orang Indonesia. Saya kaget, loh iya Indonesia, loh kok bisa? Iya di sini banyak orang Indonesia, ada 3 restoran di sini, ada banyak toko. Jadi lalu dia tunjuk, ini tokonya persis di depan saya waktu saya berhenti itu. Jadi ini bahasa Indonesia di Turki, saudara. Ya, dan juga kebetulan sekali orang ini adalah juga tour guide agency. Saya juga cari tour agency supaya nanti bisa bawa kita ke sana gitu. Jadi ini ya menurut saya sih, saya percaya bahwa Tuhan bekerja gitu nyata dalam hidup saya. Ini bukan hanya sekali kejadian dalam hidup saya, tapi ada 2 kali hampir seperti begini, tersesat kemudian diberi sesuatu yang saya percaya dari Tuhan gitu ya. Demikian juga sebelahnya juga ada, ini ternyata ada warung restoran Indonesia, warung Ibu Dede gitu. Jadi ada 3 restoran ternyata itu. Turki ternyata banyak orang Indonesianya. Jadi mari kita puji Tuhan, kita bersyukur bahwa semuanya berjalan lancar seperti lagu berikut ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan baru, dia membentukku dan memelukku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Something new.
Ya, saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman, mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur untuk hari yang mulia, hari Tuhan ini. Bersyukur kami diberikan tubuh dan jiwa yang sehat untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Entah kami menyadari atau tidak. Bahkan ketika kami tidur terlelap, Engkau tetap bekerja, menjaga kami tanpa terlelap. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu kepada kami, hari demi hari, waktu demi waktu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terimalah sembah kami Tuhan. Dan kami juga membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sanggupkan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk bukan hanya menjadi pemberita atau pendengar firman, melainkan pelaksana firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka surat Efesus ayat 5, pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Tema kita hari ini, saudara-saudara, adalah Be filled with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh atau Roh Kudus. Saudara sekalian, di Amerika ini mabuk itu tidak dilarang. Kasarnya di mana-mana orang bisa minum. Di bar, di pub, di pesta-pesta, dan kebanyakan memang orang minum. Di mana-mana minuman beralkohol juga dijual. Mabuk adalah lain soal. Yang dilarang adalah kalau orang itu masih di bawah umur, di bawah 21. Dan yang lebih dilarang lagi adalah kalau orang mengemudi dan dia mabuk. Mabuk itu tidak dilarang, tetapi mabuk dan tetap mengemudi, itulah yang dilarang. Sebab itu berarti kendaraannya menjadi out of control.
tidak terkendali. Kemudinya tidak bisa berfungsi, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Itu sebabnya kita selalu diminta untuk segera melapor kalau ada orang yang sedang tanda-tanda drunk driver. Sekali lagi, mabuk tidak dilarang, tetapi mengemudi sambil mabuk, itulah yang dilarang. Saudara sekalian, hari ini kita mendengar nasihat penting dari Rasul Paulus mengenai be filled in the Spirit. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat 18. Di sini Paulus menggunakan ilustrasi perbandingan yang kontras, yang membuat kontradiksi, yaitu antara kemabukan dunia orang mabuk dengan penuh dengan roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mengapa? Mengapa penuh dengan roh diletakkan berdampingan secara kontras dengan mabuk, get drunk? Karena Paulus ingin menunjuk langsung kepada inti persoalannya, yaitu soal kontrol atau kendali. Orang mabuk itu orang yang lose control, yang kendali dirinya diserahkan kepada pengaruh alkohol. Dan di dalam ketidakterkendaliannya, dia membahayakan dirinya sendiri, dia membahayakan orang lain. Itulah orang mabuk. Dia lose control. Berangkat dari sini, Paulus hendak mengatakan sebaliknya lah dengan orang yang dipenuhi roh. Orang itu adalah orang yang berada dalam kontrol. Orang itu adalah orang yang dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Sehingga baik dirinya maupun orang lain bukan dibahayakan, tetapi diberkati. Saudara-saudara, Anda masih ingat saat pertama kali Roh Kudus turun atas murid-murid di Yerusalem pada hari Pentakosta, banyak orang menyangka dan menyindir bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Artinya, orang-orang itu tidak dapat membedakan antara orang mabuk dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Nah, di surat Efesus ini, Paulus ingin menjawab sindiran itu. Dia ingin menegaskan perbedaannya. Orang lain harus tahu bahwa antara keduanya benar-benar berbeda. Orang mabuk dengan orang yang dipenuhi roh itu sama sekali tidak sama. Berbeda. Yang satu kehilangan kontrol, yang satu lain lagi justru kentara sekali, hidup dan perilakunya sangat terkendali. Berbeda. Orang mabuk dengan orang dipenuhi roh itu berbeda sama sekali. Nah, hari ini untuk memahami arti penuh dengan roh, kita akan memperhatikan gramatika atau tata bahasa yang dipakai Paulus pada kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh, yang dalam bahasa aslinya disebut plereuste en pneumati. Plereuste en pneumati. Kata ini atau anak kalimat ini punya 3 ciri gramatika yang akan kita perhatikan untuk mengerti maksud. Gramatika yang pertama, plereuste
Enpneimati adalah anak kalimat yang bentuknya imperatif. Pleruste, imperatif, bentuk perintah. Itu sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di kalimat Alkitab Indonesia, hendaklah kamu penuh dengan roh. Imperatif. Ini perintah. Bukan opsi, bukan pilihan. Ini keharusan. Dipenuhi dengan roh itu keharusan dalam hidup orang Kristen. Kita tidak bisa berkata, oh, saya tidak mau dipenuhi roh. Atau kapan-kapan saja ya, saya dipenuhi roh. Tidak bisa. Jika Anda bersepeda, Anda harus mengayuh sepeda itu, bukan? Itu keharusan dalam bersepeda. Jika Anda menolak untuk mengayuh, sepeda Anda tidak bergerak maju dan bahkan kemudian akan oleng. Jika Anda dan saya tidak bersedia dipenuhi roh, kekristenan kita juga tidak akan bergerak maju. Ini sebuah keharusan. It is a must. Hendaklah kamu dipenuhi roh. Perhatikan saudara-saudara. Paulus menempatkan perintah hendaklah kamu dipenuhi roh ini di antara perintah-perintah lain. Perhatikan ayat 15, katanya kata yang dipakai adalah perhatikanlah. Ayat 16, pergunakanlah. Ayat 17, usahakanlah. Ayat 19, berkata-katalah, bernyanyi dan bersoraklah. Ayat 20, ucaplah syukur. Semuanya pakai lah. Semuanya imperatif. Semuanya serta perintah. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, ayo, 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 tanda seru. Sepertinya tidak mengenal santai. Mungkin kita bertanya, memangnya kita nggak boleh santai? Apa jadi orang Kristen itu nggak boleh santai? Saudara-saudara, santai sejenak tentu boleh. Tetapi iman Kristen memang mengajak kita untuk tidak hidup santai-santai saja. Kita memang harus mengoptimalkan waktu yang ada. Kata Yunani yang dipakai Paulus untuk pergunakanlah waktu yang ada. Di ayat 16, diambil dari dunia perdagangan. Pergunakanlah waktu yang ada. Tebuslah waktu. Bayarlah waktu. Jadi terhadap waktu, kita harus seperti seorang pedagang yang gak mau rugi. Get the most out of it. Sebab waktu itu begitu pergi, dia tidak akan kembali. Anda diberi waktu satu kali jalan. Anda ambil atau Anda tinggalkan. Kalau Anda tidak ambil, dia akan lenyap. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu harus seperti seorang pedagang. Kalau waktu datang, get the most out of it. Pergunakanlah waktu. Itulah yang dipakai Paulus dengan istilah pergunakanlah waktu. Get the most out of it. Jangan nyantai. Memang hidup di dalam Tuhan itu tidak boleh nyantai-nyantai saja. Sekalipun bukan berarti tidak boleh santai sejenak. Saya pernah lihat YouTube-nya Helmi Yahya. Mungkin Anda masih ingat nama itu. Dia seorang presenter yang terkenal. Pernah menjadi direktur RCTI, saluran televisi nasional di Indonesia. Dalam YouTube-nya,
Helmi Yahya mengulas sebuah kutipan dari pepatah Cina. Bunyinya adalah, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Itu kata pepatah Cina yang diulas oleh Helmi Yahya. Itu filosofi pedagang. Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Saudara, memang filosofi ini filosofi dunia dagang. Tetapi dalam arti spiritual, menurut hemat saya, sebenarnya juga berlaku prinsip yang sama. Kita tidak mungkin sukses dalam pertumbuhan rohani kalau kita terlalu nyantai. Berdoa jarang, baca Alkitab enggan, beribadah minggu kalau sempat, disuruh melayani, apalagi maunya nyantai, malas. Melayani dianggap merepotkan. Maunya jadi orang Kristen yang nyantai-nyantai sajalah. Tidak bisa begitu. Pertumbuhan hidup orang Kristen tidak bisa dijalani dengan santai. Kalau santai, kita tidak sukses. Mengapa? Sebab kendali hidup orang Kristen sudah bukan pada diri sendiri lagi, melainkan pada Roh Kudus. Itu artinya dipenuhi Roh. Roh Kudus itu mendrive hidup kita. Roh Kudus itu yang nyetir hidup kita. Roh Kudus itu yang mengendalikan hidup kita untuk terus belajar mengerti kehendak Tuhan, untuk terus menggunakan waktu dengan bijaksana, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus bersyukur, untuk rajin, untuk giat bekerja, melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, mengerjakan perkara-perkara yang luhur dengan roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Itu artinya penuh dengan roh. Pendeta John Wesley itu sampai umur 88, saudara-saudara, masih naik kereta berkuda untuk pergi memberitakan firman. Ketika dia ditanya kenapa begitu, dia mengatakan, waktu saya tidak banyak. Saya harus melakukan tugas ini. Saya harus bekerja untuk Tuhan. Sampai saya tidak mampu lagi melakukan. Bayangkan, sampai umur 88, dia tetap memberitakan firman. Waktu muda dia berkuda sendiri. Tapi ketika dia sudah tua, dia naik kereta kuda. Tapi tetap sama yang dilakukannya. Giat melayani. Sebab hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang tidak mau kita itu nyantai-nyantai saja. Penuh dengan roh itu. Imperatif. Itu sebuah keharusan. Sekarang gramatika yang kedua. Pleruste en pneumati. Itu adalah anak kalimat yang bentuknya pasif. Bentuknya pasif. Dipenuhi roh. Bukan maksudnya kita ini pasif tidak perlu melakukan apa-apa. Bukan itu. Maksudnya adalah bahwa yang pertama-tama mulai bekerja itu adalah Tuhan. Itu pekerjaan roh Tuhan. Yang lebih dulu aktif itu Tuhan. Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Sebab segala sesuatu memang dimulai dari Tuhan. Itu yang namanya anugerah, grace. Grace itu artinya Tuhan yang mulai lebih dulu, bukan kita. Saudara-saudara, kita ini semua datang ke dunia, lahir di dunia, semuanya diawali dengan pasif, bukan?
Kita mulai dengan dilahirkan. Kita mulai dengan digendong, disusui, diselimuti, diberi makan, ditimang, ditidurkan, dimandikan, dijaga, dikasihi, dan seterusnya. Anda tidak bisa menggantinya di itu dengan me. Tidak bisa. Kita memang harus mulai dengan di, pasif. Tetapi seiring perjalanan waktu kita bertumbuh, barulah kita melakukan aktivitas-aktivitas di mana kita aktif berperan. Tapi kita harus mulai dari pasif. Kita harus mulai dari anugerah lebih dulu. Kalau Anda tidak pernah dikasihi, Anda tidak bisa mengasihi. Anda tidak mungkin melayani kalau Anda tidak lebih dulu dilayani. Itu sebabnya ada nyanyiannya kan? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Ya, harus lebih dulu Tuhan. Kita harus dikasihi dulu. Sesudah itu baru kita mampu mengasihi. Artinya, saudara, orang Kristen itu harus belajar menghirup udara anugerah, grace. Dengan rendah hati, kita harus mengakui kita tidak mungkin melakukannya sendiri kalau Tuhan tidak lebih dulu beranugerah kepada kita. Semuanya dalam hidup ini berawal dari anugerah. Bahkan perjalanan seorang Kristen dimulai dari mana? Dari dilahirkan kembali. Kata Injil Yohanes, born again, born in the Spirit. Yaitu ketika Kristus masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Sehingga bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah pintu masuknya menjadi Kristen, bukan? Born again, dilahirkan kembali. Kristus hidup di dalam aku. Konsekuensinya, kalau Kristus hidup di dalam aku, maka segala persoalan hidup kita bukan lagi aku yang tanggung sendiri, melainkan Kristus. Bukan lagi kekuatanku yang berbicara, melainkan kuasa Kristus. Kita tidak mampu, tetapi dimampukan. Kita lemah, tetapi dikuatkan. Kita lengah, tetapi diingatkan, disadarkan. Kita bisa menyimpang, tetapi diluruskan kembali. Kita sering terjatuh, tetapi diangkatnya kembali. Bukankah itu yang sering kita alami? Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka hidup ini tidak tergantung pada kekuatan kita, tetapi pada pekerjaan dan kuasa Kristus. Bahkan sebenarnya jika dihitung-hitung, saudara-saudara, dihitung-hitung resources yang kita punya, kita ini sering sudah tidak sanggup melakukan sesuatu. Tapi kalau akhirnya kita sanggup, kita bisa melewati, kita bisa went through sebuah kesukaran yang kita hadapi. Kita bisa lewat lorong gelap di dalam hidup kita. Jawabannya karena apa? Karena kita disanggupkan oleh Tuhan. Awalannya
pasif. Itulah namanya hidup dalam anugerah. Grace. Itu sebabnya Paulus berkata, anugerahnya selalu cukup bagimu. Bukan kita, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itulah artinya dipenuhi oleh Roh. Gramatika kedua berbentuk pasif. Sekarang gramatika yang ketiga, terakhir. Pleriste and pneumati itu berbentuk present tense. Gramatikanya adalah present tense, bentuk waktu sekarang. Kalimat itu kalimat present tense. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu kalimat present tense dipakai Paulus. Bukan dahulu. Bukan kamu dipenuhi Roh waktu kamu dibaptis. Bukan. Atau dulu pernah dipenuhi Roh, tetapi sekarang tidak lagi. Atau tidak perlu lagi. Tidak. Bukan pula sebuah harapan, semoga nanti saya dipenuhi Roh. Bukan. Melainkan sekarang. At present. Sekarang hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mengapa? Sebab itulah yang membuat kekristenan kita berjalan atau menunjukkan tanda-tanda alive, tanda-tanda hidup. Pastor Chuck Swindoll pernah mengumpamakan kehidupan orang Kristen seperti mobil atau kendaraan mobil. Ada dua hal yang paling penting untuk bisa menjalankan kendaraan itu. Satu, kita pegang kuncinya. Dan yang kedua, tangki mobil itu berisi bahan bakar. Ada key dan ada fuel. Percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali, itu seperti kunci mobil. Starternya ada di situ. Permulaannya ada di situ. Tetapi tidak cukup. Supaya mobil itu bisa berjalan, tangkinya harus diisi penuh. Seperti itulah pentingnya kita dipenuhi dengan Roh. Menjalankan kehidupan Kristen yang alive membutuhkan kunci, yaitu menerima Yesus, dilahirkan kembali. Yang kedua, dipenuhi Roh. Bahan bakarnya terisi. Pertanyaan serius buat kita adalah, apakah kekristenan kita ini punya bahan bakar atau tidak? Kapan tangki itu harus dalam posisi terisi kalau Anda mengendarai mobil? Kapan tangki itu dalam kondisi terisi? Kapan Anda harus melihat tanda penunjuk fuelnya itu berisi atau tidak? Jawabannya ya sekarang. Pada saat Anda duduk di situ. Ketika Anda mengendarai mobil, Anda tidak bisa mengandalkan pengamatan atas tangki bahan bakar itu tadi malam atau kemarin. Kemarin penuh kok. Tadi malam masih penuh kok. Kalau tadi malam penuh, belum tentu saat itu penuh. Kalau ada orang lain yang pakai, Anda tidak tahu. Sekarang pada saat Anda mengendarai, Anda harus melihat tanda penunjuknya penuh atau tidak. Anda tidak bisa berkata, nanti saya lihat kalau saya sudah sampai saja. Terlambat. Kalau habis, terlambat. Pada saat Anda mengendarai, saat itulah Anda harus make sure bahwa tangkinya terisi. Dan itu yang menentukan mobil itu bisa berjalan atau tidak. Begitulah dengan dipenuhi Roh. Kapan?
sekarang, bukan kemarin, bukan pula besok. Saat sekarang kita butuh dipenuhi roh, diisi bahan bakar. Hadirnya Roh Kudus, saudara-saudara, sebagai controller di dalam hidup kita, itu yang menentukan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup dan bisa bertahan di dalam segala tantangan. Dan itu adalah kebutuhan setiap kita sekarang juga. Sudahkah Anda dan saya mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kendali atas hidup kita? Sehingga kalau kita malas, Dia membuat kita mampu menyelesaikan tugas kita, melawan kemalasan itu. Kalau kita berniat membalas sakit hati, Dia menuntun kita untuk mendoakan orang yang menyakitkan kita itu. Ketika kita cenderung menjadi discouraged, Dia membuat mulut kita tetap bernyanyi dan memuji Tuhan dan dikuatkan kembali. Ketika kita berkeras hati, Dia membuat hati kita lapang dan lunak kembali. Ketika kita takut dan mencari jalan menurut kecakapan kita sendiri, Dia menuntun kita untuk percaya dan berserah pada hikmat dari Dia. Penuh dengan roh. Itu memang jauh berbeda dengan mabuk. Mabuk membuat kita lose control. Tetapi penuh dengan roh membuat hidup kita terkendali, fully in control, dikendalikan oleh roh dan firman Tuhan. Saya menutup khotbah ini dengan cerita tentang penginjil yang ternama Dwight L. Moody. Pada suatu hari, Moody dijadwalkan untuk melayani kebangunan rohani di sebuah kota di Inggris. Tetapi ada seorang pendeta senior di kota itu yang protes keras. Dia tidak suka pada Moody. Dia berkata begini, "Kenapa mesti panggil orang ini? Dia tidak punya pendidikan tinggi, dan dia tidak punya banyak pengalaman melayani. Siapa dia? Memang dia kira dia siapa?" Lalu dia menutup kata-kata protesnya dengan kalimat ini. "Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit? Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit?" Begitu caranya dengan sinis memprotes. Tiba-tiba seorang pendeta muda menjawab pertanyaan itu dengan bijaksana. Dia jawab, "No, sir, but the Holy Spirit has a monopoly on Mr. Moody." Jawaban yang telak sekali. Tidak Tuhan, tetapi Roh Kudus yang punya monopoli atas hidup Mr. Moody. Dan itulah yang terutama dan paling penting dalam hidup orang Kristen, saudara. Roh Kudus memonopoli diri kita. Roh Kudus memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Mari kita bertanya kepada diri masing-masing. Has the Holy Spirit a monopoly on me? Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa.
kami datang padamu. Bejana hati kami bawa ke hadirat-Mu. Isilah Tuhan bejana itu dengan curahan dari Roh Kudus. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, ya Yesus. Kendalikanlah hidup kami, supaya kami giat bagi Tuhan. Tidak hidup santai-santai saja terus. Supaya kami bekerja dan melayani dengan roh yang nyala-nyala. Tolonglah kami, supaya kami membiarkan anugerah Tuhan mencukupkan kami. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi dalam segala perkara kami membiarkan Kristus bekerja di dalam kami. Tolonglah kami, supaya kami belajar memberikan kendali hidup kami sepenuhnya kepadamu, ya Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memimpin dan menuntun kami untuk menjalani hidup Kristen kami dengan bergairah dan bersemangat. Terutama bersemangat untuk memuliakan Tuhan dalam setiap tingkah laku kami. Biarlah janji-Mu berlaku jikalau kami percaya dan mengandalkan diri padamu, mengakui Tuhan dalam segala laku kami, maka Engkau yang meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu saat ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dengan hati yang lebih terbuka untuk dipenuhi Tuhan dengan Roh-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Pipi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian juga Pak Pipi yang harus melayani tempat lain. Pak Pipi akan meninggalkan kita sekarang. Sekali lagi terima kasih Pak layanannya. Saudara, mari kita berdoa untuk syafaat pada hari ini. Mari kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampunilah akan kami ya Tuhan. Mungkin kami sedang terlelap ya Tuhan. Mungkin kami sedang tidur ya Tuhan. Kami tidak mengetahui dan tidak menggunakan kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa Roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kami masing-masing ya Tuhan. Kami ya Tuhan mau membuka hati kami, mau menerima Roh Tuhan ya Tuhan dalam hati kami, supaya kami dapat hidup, supaya kami dapat hidup dalam Tuhan. Oh Tuhan, kuasa Roh Kudus ya, kuasa-Mu ya Tuhan, yang kami ingat ya Tuhan, untuk menolong saudara kami yang sedang lemah tubuh ya Tuhan, karena saudara kami yang sedang sakit, Cilusi ya Tuhan, saudara Yakobus ya Tuhan, Rohani yang masih berobat ya Tuhan, Ciliani, saudara Tim ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah mereka juga ya Tuhan, banyak yang mereka sedang lemah ya Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus Tuhan juga tetap menolong mereka ya Tuhan. Berilah kami kehidupan yang
dengan roh pengharapan kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Tuhan juga memelihara kehidupan kami masing-masing dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menentu ini ya Tuhan, sebagai kami bisa menggunakan waktu untuk tetap melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk Maranatha ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami ya Tuhan, biar kami juga bisa bertumbuh menjadi suatu gereja yang diingini oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk gereja besar, gereja Betani yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbakti di sini ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan juga seluruh pelayanan Maranatha ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Shalom, Maranatha Family, bersama tim sepelayanan, kawan sepelayanan saya, Bapak Peter. Kita akan membawakan satu pujian khususnya untuk Kohandi yang berulang tahun kami datang. Privilege kami untuk mengucapkan support, happy birthday pada Kohandi. Pak Handi tetap semangat dan berharap terus pada Tuhan, setia terus pada Tuhan, apapun yang dihadapi di dalam hidup ini. Berjalan bersama Yesus, pasti ada kemenangan. Di satu waktu Tuhan akan selalu menjawab doa dan pergumulan Kohandi dan keluarga. Pujian, satu pujian, One Day at a Time with Jesus. One day at a time with Jesus. That's all.
sih sekarang sound system. Oke. The next Kohdi mau bersaksi. Silakan. Jadi. Terima kasih, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh berbakti bersama dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan terlebih kita memberikan puji-pujian yang sangat indah. Saya hanya ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau umur 70 itu satu bonus. Dan kemarin saya umur 70, saya ingin menyaksikan begitu banyak kejadian yang saya alami yang luar biasa, yang kita tidak pernah terpikirkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi kita bersama, God will make a way where there seems to be no way. Itu saya alami tiap-tiap hari. Saya alami mujizat demi mujizat. Dan yang ingin saya lebih bersyukur adalah saya dikasih Tuhan karunia yang luar biasa untuk tidur. Saya kalau tidur gak usah lama-lama, begitu berbaring 2 menit sudah letih. Orang-orang tidur susah sampai makan obat segala macam. Saya nggak pernah. Ada kejadian apapun tidur enak aja gitu. Nah, kebetulan hari ini juga istri saya sakit, Liani. Kemarin udah sehat seger bugar, tiba-tiba dari pagi bangun 39,8 kelasnya. Nah, saya dia panggil-panggil ya tidur aja tetap enak. Begitu bangun ya saya bilang, Tuhan punya maksud, kan ini memang pengobatannya ya begitu, nanti lagi di treatment nanti pasti sembuh. Moni dan datang lalu doakan. Saya percaya Tuhan akan berikan mujizat besok. Tiap hari kuncinya adalah kita dekat sama Tuhan. Kita baca, ingat firman Tuhan, bangun tidur. Nah, saya ungkapkan di sini juga, kita dikasih oksigen gratis sama Tuhan. Kita syukuri itu. Kita punya hati yang terus berserah, bersyukur dan dekat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Segala macam masalah, segala macam persoalan tidak mungkin tidak akan ada jalannya, tidak akan terlepas. Kalau toh kita sedang sakit atau menderita, kita sabar, kita berdoa, Tuhan akan berikan jalan. Pasti Tuhan punya maksud satu persatu dengan segala macam beban ataupun masalah kita. Kita belajar bersyukur pada Tuhan hari demi hari. Dan begitu juga Tuhan kasih bonus ini, saya berjanji bahwa saya akan tetap bersyukur pada Tuhan dan akan memberikan sisa hidup saya ini apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan boleh menyertai kita, membimbing kita, memberikan jalan keluar yang tepat, memberikan kasih karunia pada kita semua. Puji Tuhan.
berdoa berharap Tuhan diberi kesempatan untuk terus melayani walaupun dalam segala macam sakit penyakit. Tapi saya yakin Tuhan pasti, Roh Kudus pasti bisa memberi kekuatan untuk melayani hari ini. Hari ini kita kedatangan tiga. Wow. Boleh kalau saat Yuda saya tahu siapa? Peter. Nice to meet you. And the other friends, hi guys. What may I have your name? David. And you, what's your name? Huh? Your name please? Alfred. Nice to meet you. Next week. Ada lagi yang mau bersaksi pengumuman? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup kebaktian hari ini dengan lagu Maranatha dan nanti kita merayakan tanggal baru. Sambut